Dalam Yeremia pasal 20 diceritakan pergumulan yang besar yang dialami oleh Yeremia. Dia tidak hanya ditantang oleh orang Israel, keluarganya sendiri membenci dia, menolak dia, tidak menerima dia. Berat pergumulan yang dialami. Tetapi di dalam pergumulan itu Tuhan memberikan satu ketenangan, satu kepastian, dan kekuatan untuk bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Pada akhirnya sampai mati dia dikenal sebagai hamba Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari situ kita bisa mengambil satu kalimat penting. Yeremia setia sampai mati. Ini yang Tuhan maksudkan, jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, ayat ini setiap minggu kita ucapkan dalam doa syafaat. Kita katakan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Seperti itu doa kita. Tuhan, apa yang ada di surga, kiranya itu pula jadi di bumi yang kami pijak ini. Secara istimewa, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidup saudara. Tetapi, apakah kehendak Tuhan setiap hari terjadi di hidup kita? Kehendak siapakah yang jadi setiap hari dari siklus kehidupan yang Tuhan beri kepada kita? Ini menjadi satu pertanyaan penting untuk kita renungkan, kita jawab. Selama ini, kehendak siapa yang jadi atas hidup saya, atas hidup saudara? Kehendak Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Tetapi kalau kehendak sendiri, maka kita perlu mengoreksi hidup kita dengan terang kitab suci, terang daripada Tuhan, supaya kita kembali kepada jalannya. Supaya waktu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, seperti di surga, demikianlah di bumi ini. Maka kalau sudah seperti itu, hidup betul-betul memuliakan Tuhan. Saudara, mungkin kita pikir doa itu adalah doa yang biasa saja. Tetapi waktu Tuhan memberi doa itu kepada kita supaya kita pegang dalam hidup ini, bukan supaya kita hafal saja, ada di otak saja. Tetapi itu mengilhami hidup kita, menginspirasi jalan kita, supaya jalan ini tidak tersesat. Supaya setiap hari betul kehendak Tuhanlah yang jadi. Bukan kehendak saya. Bukan kehendak manusia. Dalam semuanya kehendak Tuhanlah yang jadi. Nah, ini yang Tuhan inginkan kepada kita supaya kita hidupi setiap hari. Bukan satu kali satu minggu. Tidak. Satu kali satu hari. Tidak. Setiap hari. Dan dalam setiap hari, kalau bisa sepanjang waktu. Kita selalu memikirkan, Tuhan, waktu saya melakukan ini, kehendak-Mu yang jadikah atau kehendak saya yang jadi? Tuhan, waktu saya memikirkan ini, memperkatakan sesuatu, inikah kehendak Tuhan atau kehendak saya? Atau karena saya ingin memuaskan rasio dan pikiran saya, ingin memuaskan hati saya, lalu saya berkata demikian, lalu saya bertindak demikian. Kita belajar dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan jadi kehendak-Ku. Ada 3 hal yang kita akan pelajari dari ayat ini. Yang pertama, penyangkalan diri. Yesus waktu mengajarkan kepada muridnya, dia katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Bukan hanya pada hari Minggu kita ikut Tuhan. Setiap hari kita ikut Tuhan. Jadi dimanapun kita ada, kita menjadi cerminan daripada kita mengikut Tuhan.
Jadi orang kenal kita bukan karena kita datang beribadah saja. Tetapi setiap tutur yang keluar dari mulut, setiap tindakan yang muncul dari hidup kita, ini menjadi cerminan bahwa kita ini miliknya Tuhan, pengikutnya Tuhan. Seperti itu yang Tuhan maksudkan. Dan di dalam itu, poin di dalam jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, harus ada penyangkalan diri. Dikatakan deny yourself. Itu nyangkal, mungkin kalau kita bahasa kita menyangkal biasa. Tapi sebenarnya itu dalam sekali. Abaikanlah egomu. Tinggalkan kedaginganmu. Utamakan Tuhan. Biarkan Tuhan yang dimuliakan dari hidupmu. Sangkal dirimu. Contoh sederhana, kalau saya katakan saya sangkal diri saya dan saya mau tunjukkan khotbah ini kepada saudara, maka saya harus bersembunyi di balik kemuliaan Allah supaya jangan kehebatan manusia yang muncul. Supaya saudara jangan pikir, oh kalau Pak Adi Jacks yang khotbah saya suka. Itu menjadi pertanyaan. Saudara waktu dengar khotbah, biarkanlah Tuhan yang dimuliakan. Dan setiap manusia yang mengkhotbahkan firman Tuhan harus makin kecil, Tuhan makin besar. Ini pengakuan pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Waktu dia mendengar kesaksian tentang Tuhan, Tuhan berkarya begitu rupa, dia melayani dan dia dikenal di mana-mana, disampaikanlah itu kepada Yohanes. Lalu Yohanes jawab kepada muridnya, dia katakan, biarkanlah dia makin besar, saya makin kecil. Bukan saya yang mendapat nama, biarkanlah Tuhan yang dapat nama. Sangkallah diri kita, sembunyikanlah diri kita di balik ketaatan, di balik firman, di balik kemuliaan Tuhan, supaya kita tidak mengambil kemuliaan Tuhan, supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ini yang Tuhan ajarkan, deny yourself. Taklukkan egomu. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu saya berasal dari kata ego. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita, kalau disebut ego ditambah is, itu mempunyai sifat-sifat yang mengutamakan dirinya. Jadi ketika kita katakan, oh memang egois dia, itu artinya orang yang ditujukan kata itu adalah orang yang hanya utamakan dirinya. Dia tidak peduli yang lain. Yang penting dia happy, yang lain sedih, tidak masalah. Yang penting dia tercapai keinginannya, dia tidak peduli orang lain tersakiti, tidak peduli. Ini yang disebut sebagai ego. Tanggalkan yang demikian, karena dalam komunitas, dalam persekutuan yang kudus, kita saling membangun, saling menasihati, saling mendukung satu sama lain. Jadi dalam gereja tidak boleh ada istilah senang lihat orang menderita, menderita lihat orang senang. Kalau ada di gereja itu dia perlu belajar tentang firman Tuhan. Harusnya kalau lihat orang bahagia, kita ikut happy. Di dalam Roma 12 dikatakan begitu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Tidak kebalik. Tapi kalau orang tidak mengerti kebenaran Tuhan, dia tidak meresapi firman Tuhan di hidupnya, maka dia suka mencari-cari cara untuk buat orang tersakiti. Tapi di kita di sini, sejauh pengamatan saya, secara umum tidak ada sifat-sifat yang demikian. Mungkin ada case-case tertentu, tetapi puji Tuhan kita bisa lewati di dalam Tuhan. Yaitu pentingnya kita mendengar firman Tuhan, diajar oleh kebenaran Tuhan, supaya ketika firman datang dan mendarat di hati, tidak hanya sampai di telinga, tapi kita juga sekaligus menaati firman Tuhan itu. Jadi poin pertama, penyangkalan diri penting sekali. Ini bukan masalah, aduh harga diri saya terlalu tinggi. Saudara, dalam konteks budaya mungkin ini dipertahankan. Saya memahami itu. Kita dari timur apalagi. Jangan coba-coba. Katanya kalau soal yang ini harga diri saya. Jangan coba sentuh yang ini. Kalau engkau sentuh, nyawa pun saya pertaruhkan. Harga dirinya
lebih tinggi daripada harga yang Tuhan kasih di kayu salib. Ini orang kenal Tuhan atau tidak? Kalau dia betul-betul kenal Tuhan, berapa harga diri kita? Berapa harga yang kita punya yang tidak bisa dibayar oleh darah di atas kayu salib? Ini penting sekali supaya ketika kita menemukan identitas kita sebagai orang Kristen, kita makin bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Allah. Waktu kita makin mengenal Allah, ego kita makin turun. Kita menyangkal diri kita. Penyangkalan diri ini sama seperti yang saya katakan tadi itu. Kita tidak hiraukan harga diri kita. Kita tidak hiraukan apa yang orang lain harus lakukan kepada saya dan saudara. Tapi yang kita konsen, apa yang kita bisa untuk lakukan mempermuliakan Tuhan di hidup. Apa yang kita bisa buat untuk orang lain. Tidak balik lagi. Nilai yang paling tinggi dari hidup. Ketika kita bertanya, apa yang saya harus buat untuk memuliakan Tuhan? Bukan apa yang saya dapat untuk saya ditinggikan, saya ditingkatkan harga dirinya. Bukan. Itu masih anak-anak. Sudah perhatikan kalau meneliti anak-anak, memperhatikan anak-anak. Anak-anak itu egonya tinggi. Kalau dia bilang ini punya saya, jangan ada yang datang ambil. Kalau ada dia nangis. Namanya anak-anak. Tapi kita bukan anak-anak lagi. Kita sudah dewasa secara usia. Hanya kadang-kadang memang dewasa secara usia. Tapi masih kanak-kanak dalam sikap. Rohani kita, firman Tuhan bilang, kadang masih baby. Masih anak-anak. Nah, ini yang kita perlu untuk terus belajar dan belajar. Bagaimana menyangkal diri kita di hadapan Tuhan. Biarkanlah Tuhan engkau dimuliakan. Saudara, waktu meresapi, merenungkan ini, Paulus sampai katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau mati adalah keuntungan, maka kita tidak perlu bicarakan kata mati. Kita tidak perlu bicara kata, tidak perlu takut. Bicarakan kata itu. Karena kematian menurut perspektif kitab suci bagi mereka yang percaya kepadanya adalah keuntungan. Kalau untung, mana kita takut-takut sebutin. Saudara pasti paham. Kalau untung sesuatu, kita pengen supaya ini diekspresikan di dalam sikap kita. Demikian ketika kita menyadari bahwa hidup ini cuma sementara. Firman Tuhan menggambarkan hidup ini bagaikan hembusan nafas, bagaikan bunga yang paginya mekar, sorenya udah layu, bagaikan uap. Saudara, kalau di tempat dingin, waktu kita nafas, ada uap keluar, itu bisa kelihatan. Tapi itu tidak lama. Seketika saja. Hidup ini seperti itu. Mungkin kita pikir, oh saya usianya sudah 50-an, oh saya sudah 70-an, oh sudah 80-an. Iya, kalau dibandingkan dengan baby, wah usia panjangnya. Coba dibandingkan dengan kekekalan. Tidak ada apa itu. Tidak ada apanya usia-usia semacam itu. Metusalah yang usia paling panjang, itu pun adalah manusia fana. Jadi semua adalah manusia fana. Yang fana ini tidak bisa dibandingkan dengan yang baka, yang kekal. Karena itu kita mencari yang kekal. Kapan kita dapat? Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan dapat sempurna di dalam Tuhan. Tapi kekekalan itu kita sudah dapatkan di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi poin yang pertama, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga adalah penyangkalan diri kita. Lalu yang kedua, yang Tuhan ajarkan adalah penyerahan diri kita. Andalkan Tuhan. Memang saudara, waktu kita bersaksi membicarakan ini mudah. Saya mengandalkan Tuhan. Tetapi bagaimana dalam tindakan? Bagaimana dalam keputusan-keputusan? Ternyata banyak kali kita tidak andalkan Tuhan. Ternyata kita lebih andalkan kekuatan kita. Lebih andalkan orang lain. Dan kadang-kadang kita lupa bagaimana harus mempertimbangkan semua itu menurut kacamata Tuhan. Tetapi firman Tuhan ajar kepada kita. Waktu kita katakan, jadilah kehendakmu Tuhan. Ini bentuk penyerahan diri total kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mau buat saya seperti apa?
Jadilah kehendakmu dalam hidupku. Ini penyerahan. Bukan penyerahan mau mati, bukan. Ini penyerahan hidup supaya kita hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Tangan kita dipegang oleh tangan yang maha besar, yang penuh dengan kesetiaan. Lalu kita juga memegang kasih karunia Allah supaya kita kalau bisa jangan jatuh, kalau bisa tidak berdosa, kalau bisa kita hidup di dalam penyerahan yang utuh, yang total kepada Allah. Jadi berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Dan orang yang seperti ini, Yeremia katakan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya tidak jauh daripada Tuhan. Hatinya selalu terpaut kepada yang maha kuasa, karena dia tahu sumber hidupnya dari situ. Dia selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ya pada akhirnya, walaupun mungkin banyak kesulitan, Yeremia waktu tulis itu juga mengalami kesulitan. Jangan pikir dia tidak mengalami kesulitan. Dia pernah dipenjarakan, dia pernah dimasukkan ke dalam sumur. Dia dimasukkan dalam sumur. Dia pernah kelaparan berkali-kali. Dia pernah hampir dibunuh. Dia pernah harus melarikan diri ke tempat yang jauh. Dia banyak mengalami asam garam dengan kehidupan yang sulit. Mungkin kita tidak begitu. Mungkin kita tidak begitu. Tapi Yeremia di dalam kesulitan-kesulitan itu, dia memunculkan mutiara kebenaran. Dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia ada sulit, boh. Tapi dia bilang, dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, itu adalah mutiara yang kita bisa dapat. Mutiara hanya bisa didapatkan di dalam tangis, di dalam luka, di dalam kesulitan. Di dalam hal semacam itu, mutiara banyak dimunculkan. Bukankah begitu? Kita tahu bagaimana mutiara itu muncul. Itu ada di dalam kerang. Kerang itu hanya bisa menghasilkan satu mutiara kalau dia sakit. Dia mengeluarkan tanda petik air mata supaya dengan itu dia jadi kuat. Yang tadi pasir, sekarang dia ubah jadi mutiara. Yang tadi sulit, tapi itu menjadi mutiara kehidupan yang Tuhan pakai. Jadi jangan takut untuk sulit, tapi jangan bawa diri ke dalam kesulitan. Itu poin yang kita bisa dengar dan kita belajar dari firman Tuhan. Penyerahan diri yang total kepadanya, karena itu yang Tuhan mau. Dalam firman Tuhan dikatakan, kita ini hidup bukan kita lagi yang hidup. Betul kita yang bernafas, betul kita yang berpikir, betul kita yang berkata dan berbuat. Tetapi yang berotoritas, yang kendalikan, yang pimpin hidup kita adalah Tuhan kita, bukan kita lagi. Itu yang Tuhan bilang dalam firman-Nya, hidupku bukannya aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup memuliakan Tuhan. Itu poinnya. Penyerahan yang penuh kepadanya. Penyerahan yang penuh. Tadi di Denpasar, sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau sudah seperti ini, jangan kalahkan Yesus dengan cinta. Jangan kalahkan Yesus dengan harta. Jangan kalahkan Yesus dengan nama yang tenar. Tidak bisa dikalahkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya. Yang bisa pisahkan kita tidak ada. Maut sekalipun tidak mungkin bisa. Karena justru maut datang, pada akhirnya kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi maut bukanlah kuasa yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Tidak. Iblis tidak mungkin bisa pisahkan. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Kuasa yang tidak kelihatan, kuasa yang kelihatan, pemerintahan di dunia, pemerintahan yang gelap, tidak mungkin bisa pisahkan kita dengan kasih Allah. Ini adalah kebenaran yang kita pegang teguh. Jadi, berserah dirilah kepada Tuhan. Poin yang kedua. Yang ketiga, ketaatan total. Totalitas. Bukan setengah-setengah. Oh Tuhan, saya mau taat ketika ini sesuai dengan pikiran saya. Ketika saya lagi good mood. Kalau tidak,
Tuhan, izinkan saya untuk sesekali tidak taat. Oh, tidak ada. Taat seutuhnya, taat secara total. Saudara, Yesus bisa saja tidak menderita di atas kayu salib. Tapi di dalam kemanusiaan dia ajar saya dan saudara untuk tetap taat, bahkan harus mati. Bahkan dia sudah tahu dia akan mati. Dia harus taat. Ini yang Petrus juga katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Kepada kuasa apapun, kita harus lebih taat kepada Allah. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, tidak lama lagi dia akan ditangkap. Tidak lama lagi dia akan digantung di kayu salib. Di sana dia berdoa, jikalau sekiranya mungkin ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi Tuhan, Bapa. Kehendakmu lah yang jadi dalam hidupku. Jadilah kehendakmu seperti yang kita renungkan ini. Bukan kehendakku, walaupun Tuhan bisa untuk melakukan itu. Tapi dia mengajar tentang nilai ketaatan. Ketaatan tidak dihitung dari zona nyaman atau tidak. Ketaatan harus teruji di dalam semua siklus kehidupan yang kita lewati. Ini yang disebut sebagai ketaatan yang total. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup maupun kita mati, kita miliknya Tuhan. Roma 14 ayat 8 katakan demikian. Firman Tuhan begitu kaya dengan kebenaran yang menguatkan kita, yang pada akhirnya kita hidup dalam ketaatan yang total kepada Tuhan. Karena waktu kita berdoa, Tuhan, Bapa di sorga, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Saudara, saya sudah khotbahkan tentang sorga. Di sorga itu tidak ada pembangkangan. Di situ tidak ada dosa, tidak ada kelemahan, tidak ada caci maki, tidak ada kebencian, tidak ada sakit, penyakit, tidak ada luka, tidak ada yang saling menyakiti satu sama lain. Di sorga firman Tuhan bilang, hanya mengenai damai sejahtera, mengenai kebenaran, mengenai sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 17 dari pasal yang sama yang saya katakan tadi. Roma 14 ayat 17. Di situ dikatakan kepada kita bahwa surga bukan bicara hal-hal yang lahiriah. Di dunia ini ada banyak ajaran, dikatakan surga itu, wah nanti ada makan enak, minum enak, oh di sana nanti begini begitu. Bahkan di sana nanti Tuhan akan siapkan pesta yang paling diingini oleh dunia ini. Ya, paham ya? Yang paling diingini oleh dunia ini, di surga nanti akan disiapkan oleh Tuhan. Mana ada? Surga tidak bicara tentang kawin-mawin, Tuhan Yesus katakan. Waktu Tuhan Yesus ditanya tentang siapakah suami dari perempuan yang diajukan kepada Tuhan Yesus, dalam contoh yang disampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi yang bertanya itu, kamu sesat, kamu tidak tahu kuasa Allah, tidak tahu kitab suci. Di surga tidak ada kawin-mawin. Mereka yang ada di sana tidak dikawinkan dan tidak kawin. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Malaikat tidak kawin, tidak dikawinkan. Jadi itu adalah inti iman kita. Kita tidak mencari itu. Kalau cari itu di dunia saja. Kalau di surga tidak ada. Kita bisa saling mengenal di surga. Saudara, di surga bukan hanya melihat pasangan bagi yang sudah punya pasangan nanti kalau ada satu tempat di sana di surga. Kita tidak hanya melihat keluarga kita di sana. Kita bahkan akan melihat, oh ternyata itu Adam. Oh ternyata ini Hawa, mama dari semua yang hidup. Oh ternyata Musa pembelah Laut Merah. Ini dia sosoknya. Oh Raja Daud yang penuh dengan kemuliaan. Ternyata begini tampangnya. Di sana nanti kita akan lihat. Kita akan melihat semua anak Tuhan. Semua hamba Tuhan. Mulai dari yang kecil sampai yang besar di sana kita lihat. Tapi tidak ada niat hati untuk ada
kedagingan seperti di dunia ini. Bahkan di sana kita akan melihat Tuhan kita mata ketemu mata. Mata ketemu mata. Wajah ketemu wajah. Di sana kita akan melihat. Saudara, jangan pikir Tuhan Yesus itu seperti yang ada di film, seperti yang ada di foto-foto. Tidak. Bahkan yang jadi pemeran aktor-aktor itu mengatakan, kami ini bukan Yesus. Kami hanya aktor. Ada satu saya lupa namanya, dia katakan, saya bukan Yesus. I'm not Jesus. Don't worship me. Jangan sembah saya. Itu hanyalah gambar-gambar untuk membawa kita kepada satu kesan, oh Tuhan Yesus dulu seperti itu. Tapi jangan pernah pikir muka Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan pasti lebih ganteng dari itu. Tuhan lebih mulia daripada itu. Tapi poinnya yang saya ingin sampaikan, karena kita akan sampai ke sana, taat dulu. Jangan pikir, oh Tuhan, waduh ternyata engkau begitu nanti ya. Di bumi ini kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Oh tidak. Kalau mau lihat wajah Tuhan nanti, di bumi ini harus mulai dengan kehidupan yang taat total. Dengan demikian, kita betul-betul menghidupi firman Tuhan, dan dalam doa kita katakan, ya Allah, jadilah kehendak-Mu di bumi ini, seperti yang ada di surga. Itu bicara tentang ketaatan yang total. Saya simpulkan 3 hal ini. Supaya kita pulang dengan damai, lalu kita pulang dengan ketaatan. Yang pertama, waktu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga ini, ingatlah, saudara dan saya harus menyangkal diri. Jangan katakan, jadilah kehendak-Mu, tapi tidak bisa nyangkal diri. Itu kita melawan kata-kata kita sendiri. Kita mengingkari perkataan kita. Sangkal diri kita. Yang kedua, serahkan hidupmu kepada Tuhan seutuhnya. Tuhan pasti pelihara. Jangan khawatir, Tuhan kasih makan burung pipit. Apalagi saya dan saudara, ciptaannya yang paling mulia. Masakan Tuhan tidak kasih makan. Tapi kalau saya bilang begini, jangan menghilangkan dimensi tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita sudah belajar, waktu kita tidak khawatir akan berkat Tuhan, kita juga harus bekerja. Celaka orang yang tidak bekerja, hanya tunggu berkat Tuhan, Tuhan datang kasih makan, Tuhan datang kasih makan, tidak mau kerja. Celaka orang begitu karena dia tidak mengenal arti kebenaran Tuhan. Jadi serahkan hidup kepada Tuhan seutuhnya. Yang ketiga, ketaatan total harus kita berikan kepadanya. Penyangkalan diri, penyerahan diri, ketaatan yang total. Tuhan, bukanlah kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Inilah yang kita inginkan. Inilah kerinduan kita. Kita akan selesaikan ini. Saya ulang sekali lagi doa yang kita naikkan di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.